Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriana. Dari sini saya akan memperlihatkan suatu video, yaitu naskah Laga Ligo Saweri Gading dalam Mencari Cinta. Nah, untuk itu simak video berikut. Kerajaan Luwu adalah kerajaan yang tentram, damai, dan sejahtera. Rakyatnya hidup dari berkebun dan berdagang. Raja Luwu, Latogek Langi, adalah putra dari Dewa Batara Guru yang turun ke bumi sebagai manusia. Beliau adalah pemimpin yang sangat arif dan bijaksana. Siang itu, Baginda Raja sedang khawatir menunggu istrinya yang akan melahirkan. Putra-putri, apa maksudnya? Maksud hamba, permaisuri melahirkan bayi kembar emas, laki-laki dan perempuan. Benarkah begitu? Dewata, terima kasih atas karunia ini. Istriku, aku sangat bahagia. Anak kita tampan dan cantik. Ayahanda, terima kasih atas restumu. Tak hanya restu, nama pun aku sudah siapkan untuk cucuku. Yang lelaki ini Saweri Gading, dan yang perempuan Tenri Abeng. Tapi ada yang perlu kalian ketahui. Maaf, Ayahanda. Sebenarnya, apa gerangan yang akan terjadi? Aku melihat keduanya akan saling jatuh cinta saat dewasa kelak. Raja memanggil emban pengasuh, membawa We Tenri Abeng ke loteng istana. Dan Saweri Gading dibesarkan sebagai putra mahkota di dalam lingkungan istana. Bunda, boleh aku bertanya? Ada gerangan apa, anakku? Aku merasa aneh, Bunda. Aku sedang menenun, tapi aku seperti merasakan hal-hal lain di luar sana. Oh, itu karena kamu punya saudara kembar di luar sana, nak. Lelaki atau perempuan, Bunda? Bila Dewata mengizinkan, aku ingin bertemu, Bunda. Saudaramu ada di kerajaan lain dengan orang tuanya, nak. Dia perempuan yang sangat mirip dengan kamu. Maaf, Kanda. Aku tidak bisa bohong pada Tenri Abeng. Aku mengerti, Dinda. Kita tidak boleh mempertemukan anak kita sampai kelak mereka masing-masing menikah. Siapa yang akan menikahi We Tenri Abeng kalau kita menyimpannya di atas loteng istana? We Tenri Abeng adalah keturunan Dewata. Dia seorang dewi. Aku akan mencari petunjuk untuk mengatasi masalah ini. Ya, bagus. Ayam yang hebat. Ayam luar biasa. Setelah menginjak dewasa, Saweri Gading tumbuh menjadi pangeran yang gagah dan tangguh dalam berperang. Keterkenalan Saweri Gading hingga ke negeri tetangga. Dinda, tahun ini anak kita sudah 17 tahun. Dan kita harus memikirkan pasangan untuk mereka. Iya, Kanda. Aku lebih memikirkan pasangan untuk We Tenri Abeng yang tidak pernah bersosialisasi. Tenri Abeng adalah anak Dewata. Dia dewi. Maka aku akan menjodohkannya
dengan anak Raja Langit, Remang Rilangi. Syukurlah Kanda. Lalu Sawari Gading bagaimana Kanda? Sedang membicarakan apa Ayahanda? Oh, Sawari Gading, ini hanyalah kerinduan orang tua terhadap anaknya. Apa yang kamu bawa dari perjalanan kamu kali ini, putraku? Ayam jago Ayahanda. Ananda mendapatkan ayam ini berdasarkan atas wangsit yang Ananda terima. Bahwa ayam ini nanti akan menurunkan beberapa ayam jago yang tidak terkalahkan. Dan Ananda akan mewariskannya pada anak-anak Ananda kelak. Ketahuilah putraku, itu adalah ayam dewata. Ayam ramal, jika keturunan ayam itu kelak mempertemukanmu dengan putramu dalam sebuah masalah. Maaf Ayahanda, Ananda belum paham apa arti ramalan tersebut. Dan lagi, bagaimana Ananda bisa bertemu dengan putra Ananda jika Ananda belum mempunyai pasangan? Pasangan hidupmu sudah ada, anakku. Suatu hari nanti, kamu pasti akan menjemputnya. Maaf Ayahanda, Ibunda, Ananda mohon izin untuk istirahat. Beberapa hari ini, saya gelisah memikirkan kekasih hati saya. Kita cari ke kerajaan seberang bawah, Pangeran. Katanya banyak putri yang cantik di sana. Jantungku berdegup di kerajaan ini. Aku yakin pasangan hidupku ada di tanah kelahiranku. Bukankah menurut Paduka, Pangeran akan menjemput pasangannya di tempat yang jauh? Sudahlah, itu hanya perasaanku saja, Paman. Lebih baik kita pikirkan keamanan dan kesejahteraan rakyat Luwu. Sawari Gading adalah pemimpin yang bijak dan dekat dengan rakyatnya. Tentu saja, sebagai titisan Dewata, Sawari Gading adalah cucu Dewa Batara Guru hingga memiliki kesaktian yang digunakan untuk membantu yang lemah dan menolong orang yang kesusahan. Selain pandai mengatur strategi berperang, Sawari Gading juga dikenal sebagai pedagang yang ulung. Dia melakukan kerjasama perdagangan dengan beberapa saudagar dari berbagai negeri untuk memakmurkan perekonomian rakyat Luwu. Apapun keputusan Dewata, Ananda menurut Ayahanda. Baiklah anakku, Bunda akan mempersiapkan semuanya untuk upacaramu. Tapi bolehkah hamba minta satu permohonan? Apa Nanda? Katakanlah. Maksud Nanda, Wicudai, sepupu Ananda yang pernah ibu jelaskan dulu, yang wajah dan perawakannya mirip dengan Ananda. Apakah dia bisa diundang? Oh, maksud kamu Wicudai? Ayahanda akan minta penasihat kirim undangannya. Ada apa Ayahanda? Sawari Gading, kamu sudah kembali. Bukankah belum saatnya kamu kembali? Kenapa Ayahanda terlihat kaget dengan kepulangan Ananda? Tidak mungkin aku menceritakan apa yang sebenarnya. Kalau saudara kembar Sawari Gading, Wetenri Abeng akan menjalani upacara. Aku tidak mau mereka bertemu sekarang. Aku harus mencari alasan lain agar Sawari Gading meninggalkan istana ini untuk beberapa saat. Tidak ada masalah besar, anakku. Pergilah kamu ke negeri Ternate untuk menghadiri pertemuan antar Pangeran Sari beberapa negeri. Jika itu yang jadi perintah Ayahanda, Ananda akan pergi ke negeri Ternate untuk mengemban tugas tersebut. Ananda akan berangkat sekarang juga. Apa sebenarnya yang terjadi di istana? Kenapa perasaan aku selalu ingin pulang? Apalagi kalau mengingat sikap Ayahanda dan Ibunda waktu itu. Aku merasa ada yang ganjil. Kenapa aku merasakan kehilangan sebagian dari jiwaku? Ada apa ini? Prajurit, ada kabar apa di istana? Maaf Pangeran, setahu hamba saat ini Baginda sedang menyiapkan upacara untuk Putri Wetenri Abeng, saudara kembar Pangeran. Saudara kembar? Kamu tidak mengarang kan? Benar Pangeran, hanya itu yang hamba tahu. Putri Wetenri Abeng kabarnya cantik jelita Pangeran. Tapi, kenapa ayah dan ibu tidak pernah cerita soal ini?
Mohon maaf, Pangeran. Ada apa Pangeran datang ke tempat terlarang ini? Tempat terlarang? Sejak kapan istana ini jadi tempat terlarang untukku? Aku pangeran di kerajaan ini dan bebas masuk kemana saja yang aku inginkan. Minggir kalian! Oh, Dewata yang agung. Benar-benar menakjubkan. Belum pernah aku melihat dan menemui gadis secantik dia. Benar-benar seorang dewi. Siapa kamu? Berani masuk ke tempat peristirahatan aku? Kenalkan, namaku Sawari Gading. Kedatanganku ke sini untuk menemui Putri Wetenri Abeng dan berniat untuk meminang kamu. Apa yang membuat kamu berkeinginan seperti itu? Kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Karena aku bisa merasakan kehadiran Putri sejak lama. Ada di dalam hatiku. Ada di dalam mimpiku. Kini, aku benar-benar bisa melihat Dewi belahan jiwaku hadir di depan mata. Dan aku ingin kamu sudi jadi pendamping hidupku. Itu tidak boleh terjadi, putraku. Kalian tidak akan bisa menikah. Salam Ayahanda. Maafkan Ananda. Kenapa Ayahanda melarang Ananda menikahi putri ini? Sudah lama Ananda ingin mempunyai pendamping hidup. Dan Ananda telah jatuh cinta pada putri yang ada di samping Ananda. Ketahuilah Sawari Gading, sesungguhnya gadis yang ada di sebelahmu itu adalah saudara kembar kamu, Wetenri Abeng. Ampunkan Ananda. Pilihan Ananda hanya jatuh pada Adinda Wetenri Abeng. Kalian berasal dari satu rahim ibunda ratu. Hilangkan keinginan kamu itu, putraku. Tidak ada gadis lain yang bisa menarik hati Ananda selain Adinda Wetenri Abeng. Dengar, putraku. Mencari pasangan untuk saling menenteramkan hati bukanlah hal yang keliru. Tapi perlu kamu ketahui bahwa menikahi saudara kandung sendiri merupakan pantangan terbesar dalam adat istiadat kita. Kenapa Ayahanda tidak mendukung keinginan tulus dan malah menakut-nakuti Ananda? Ananda mohon, restuilah kami Ayahanda. Kendalikan emosimu dan terimalah takdir bahwa kalian tidak akan pernah bisa menikah. Karena adikmu ini sesungguhnya telah mempunyai calon suami yang bernama Remang Rilangi. Dan tidak lama lagi mereka akan menikah. Apa? Adinda sudah mempunyai calon suami? Ananda benar-benar menyesal. Kenapa tidak pernah mengetahui kebenaran ini sejak awal? Sehingga Ananda tidak bisa hidup bersama dengan Adinda Wetenri Abeng. Itu sudah kehendak Dewata, Kanda. Tidak ada yang harus kita sesali. Kita hanya harus menjalankan takdir yang telah digariskan dalam kehidupan kita. Ketahuilah Dinda, kecantikanmu telah meluluhkan hati Kanda yang selama ini keras dan hanya memikirkan keamanan negeri. Kanda inginkan kelembutan yang ada dalam diri Dinda untuk menenteramkan jiwa ini. Putraku, pergilah kamu ke negeri Cina. Temuilah putri kerajaan di sana. Dia itu bagai pinang dibelah dua dengan Wetenri Abeng. Apa yang dikatakan Ayahanda itu benar, Kanda. Pergilah ke sana. Jemputlah dia, Kanda. Putri Wecudai pasti jodoh Kanda. Aku tidak percaya. Mana ada dua orang gadis yang bukan sekandung mempunyai wajah dan perawakan yang sama. Bawalah rambut, cincin dan gelang ini. Jika rambut ini tidak sama panjang, serta cincin dan gelang tidak sama ukurannya dengan Wecudai, maka Dinda bersedia menikah dengan Kanda. Kanda harus membuktikannya. Baiklah, jika itu yang harus aku lakukan, aku akan pergi ke negeri Cina untuk menikahi Wecudai. Kalau hati kamu sudah mantap untuk pergi memperistri Wecudai, besok pagi, pergilah kamu ke hulu sungai Sagdan dan tebanglah pohon Welerengi raksasa dan buatlah sebuah kapal untuk berlayar ke negeri Cina. Sawari Gading mulai menebang pohon Welerengi raksasa. Pohon yang sudah tumbuh ratusan tahun dan sangat kuat. Sawari Gading tidak kenal lelah terus menebang pohon besar itu untuk mematuhi perintah ayahnya yang pergi ke negeri Cina di Ternate.
Di samping itu, Sawari Gading ingin membuktikan dan melihat secara langsung kebenaran bahwa Wei Chudai sama cantiknya dengan Wei Tenri Abeng. Hah? Ini sungguh aneh. Ada apa dengan Kanda Sawari Gading? Apa ada yang terjadi dengan dia saat ini sampai mengganggu semediku? Oh Dewata yang agung, tolonglah kami. Beri kami petunjuk. Pekerjaan yang dilakukan dengan emosi tidak akan berhasil dengan baik. Itulah yang terjadi pada Sawari Gading. Namun berkat pertolongan Dewata, Wei Tenri Abeng mohon izin ayahanda untuk menolong kakaknya dan pergilah ia ke hulu sungai. Mohon maaf atas kelancangan Ananda ini. Ada gerangan apa putriku? Bicaralah. Ananda mohon diizinkan untuk membantu kesulitan yang dialami oleh Kanda Sawari Gading. Kamu ingin membantu kakakmu? Apa yang akan kamu lakukan putriku? Dengar, kamu hanyalah seorang gadis yang lembut dan tidak pernah belajar ilmu kesaktian. Percayalah ayahanda, Ananda bisa mengatasi masalah ini. Malam ini, izinkan Ananda pergi seorang diri ke hulu sungai untuk memotong pohon welerenge. Baiklah kalau begitu. Ananda mohon pamit ayahanda, ibunda. Dengan ketulusan, ketenangan, dan tanpa emosi, maka Wei Tenri Abeng berhasil merobohkan pohon welerenge dalam sekali tebas. Dengan kekuatan ribuan manusia yang ada dalam dirinya, tidak lama kemudian, pohon itu menjelma menjadi sebuah kapal layar yang kokoh dan kuat. Oh, siapa yang bisa melakukan pekerjaan ini? Sungguh dia orang yang sakti. Aku harus berterima kasih kepadanya. Tapi, di mana dia? Diceritakan, berangkatlah Sawari Gading ke negeri Cina untuk menjemput Wei Chudai, calon istrinya. Dan karena kesal dengan ayah bundanya tidak boleh menikahi adiknya, Sawari bersumpah tidak akan kembali lagi ke Luwu. Pada saat yang sama dengan keberangkatan Sawari Gading ke negeri Cina Ternate, saat itu pula tubuh Wei Tenri Abeng naik ke atas langit untuk memenuhi kodratnya sebagai dewi. Dan sejak hari itu pula, Wei Tenri Abeng tak kembali lagi ke bumi. Kelak, di sanalah Wei Tenri Abeng akan menikah dengan Remang Rilangi. Berhari-hari Sawari Gading berlayar menuju